ganteng terus. Ngejreng sih. Zaman siar yang seperti kita janjikan di 8 Juni di hari Kamis. Betul banget. Kita ada talk show bersama BPJS Tenaga Kerja. Cheers. Kota Bekasi tentunya ya. Oke, baik buat para pendengar seperti yang sudah kita janjikan. Kalau hari ini akan ada obrolan seputar berita yang sempat heboh sejak bulan Oktober kemarin yang dibahas sama Lambe Tura Fakta Indo. Dagelan tentang beberapa orang yang melakukan rappling di Gedung Tinggi Jakarta Selatan. Ternyata kehebohan itu adalah kampanye kerja keras bebas cemas Bang Betot. Yes. Nah, dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Dan sekarang ini sudah hadir tim dari BP Jam Sostek, Bapak Uu Supriyadi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Bapak Uu Supriyadi sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bekasi yang akan menginformasikan mengenai kampanye kerja keras bebas cemas. Oke, mitra zaman siar juga nanti bisa interaktif bersama kita, bisa lewat WhatsApp El Gangga Ya, di 08 111 186 1003 yang mau bertanya. Nah, oke, betul banget. Kalau misalnya mau lebih gampang lagi, 08 1-nya 3 kali 86 1003. Baik, langsung kita sambut apa kabar, Pak Us? Selamat pagi Bang Betot. Asik. Lola, Pak. Mbak Lola ya? Iya. Pok Lola ya? Iya, betul. Oh, Lola dengan Bang Betot. Iya. Oke. Jadinya Enak lobet, juga. Pak. Lobet. Lola Betot. Baik, mitra Oke. El Gangga kita langsung aja karena kita juga bukannya mitra doang, kita juga penyiar di sini penasaran pengen dengar langsung nih ya Ya. tentang ketenaga kerjaan di BPJS. Oke, Bapak Ibu sebelumnya kita ngobrol tentang kerja keras bebas cemas. Boleh nggak kita bahas dulu perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga BP Jam Sostek. Nah, dengan BPJS Kesehatan biar nanti pada saat kita ngobrol panjang lebar semuanya udah pada ngerti. Nah, nggak salah paham nih Pak. Cia. Iya dong. Jadi langsung aja nih Pak. Biar mitra juga nggak bertanya-tanya. Apalagi kan iklannya sudah banyak tuh. Wow. Tukang buah, tukang sayur, bahkan sampai pedagang kaki lima pun punya BPJS Tenaga Kerjaan. Masa sih kita enggak? Kan gitu gitu. ya. Oke, silakan Pak. Oke, bagus. Jadi silakan. Baik, terima kasih Bang Betot, Pok Lola. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul yang tadi disampaikan Bang Betot bahwa di masyarakat luas banyak Ya. sekali yang mempertanyakan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Padahal kalau kita perhatikan dari namanya saja sudah memang berbeda ya antara kesehatan dan ketenagakerjaan. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan memang diperuntukkan untuk para pekerja Ya. Indonesia. Iya. Ya. Jadi kalau ada yang masyarakat Indonesia yang sudah bekerja, ya tentu ini berhak untuk mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan BPJS Kesehatan memang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Iya. Seperti itu kira-kira Mbak. Nah, barusan kan Pak Uu sudah bilang tuh jaminannya dari Ya. lahir sampai meninggal dunia. Berarti benar-benar dijamin ya. Yes. Jadi sampai keluarganya pun tidak perlu khawatir ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, sekalian juga nih Pak, langsung aja deh ke manfaat masing-masing tiap program yang sudah dijelaskan biar mitra lebih paham. Baik, terima kasih Pak Lola, Bang Betot, bahwa tadi sudah saya sampaikan. Kalau BPJS Kesehatan itu wilayahnya adalah masalah kesehatan. Iya. Kita coba ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di dalam program BPJS Ketenagakerjaan itu meliputi yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Iya. Kemudian di situ juga ada yang kedua jaminan kematian atau biasa disebut santunan kematian biasanya. Iya, iya. Kalau di luar ke masyarakat ada santunan nih katanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Nanti kita jelaskan itu. Kemudian yang ketiga ada jaminan hari tua. Iya. Nah, biasanya orang lebih cenderung ngomongnya itu tabungan hari tua. Iya. Tapi di program kita namanya jaminan hari tua atau biasa disingkat CHT. Hmm. Kemudian Polola yang keempat adalah jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini baru diberlakukan 2015. Jaminan pensiun yang terakhir kemudian yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, 5 program ini yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang itu ada call name-nya. Nah, ya.
call name kita adalah BP Jam Sostek. Ya. BP Jam Sostek. Kira-kira seperti itu Pak Lola. Oke. Waduh, enak juga ya. Dia maksudnya tadi ada buat jaminan hari tua juga sudah Iya. ada, dijamin semuanya. Iya, betul. Aduh, jadi terus juga tadi kalau kita kecelakaan juga ya Pak ya. Betul. Waduh, jadi ada 5 tuh yang harus kita ketahui Polola. Aduh, makin tertarik nih Pak, makin tertarik kita Iya. Pak. Oke. Oke, ini banyak banget Pak yang harus kita pertanyakan lagi. Nah, ini banyak nih, banyak banget ya. Jadi banyak banget nih manfaat dan juga banyak juga nih untuk 2 program yang kita lanjut lagi nih Pak. Kalau manfaat 3 program lainnya apa tuh Pak? Baik. Jadi saya coba ambil manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja. Iya. Bang Betok. Ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja ini diperuntukkan bagi masyarakat pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif, ya, kemudian mengalami resiko sosial pada saat sedang bekerja. Iya. Ya. Nah di sini konteksnya sedang bekerja itu ya, dihitung mulai dari berangkat bekerja sampai kembali bekerja. Nah itu Iya, lingkup dari jaminan kecelakaan kerja. Iya. Nah, jadi ketika ada resiko tersebut, maka resiko itu diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan pembiayaannya semua ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh, ya, sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi kalau misalkan ada yang sampai habisnya 150.000 gitu ya, 300.000 atau sampai ya katakanlah 300 juta, Iya. berapapun itu, 1 miliar, 2 miliar, selama itu betul bahwa karena resiko kecelakaan kerja, maka biaya pengobatannya semua dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama manfaat. Iya. Kemudian yang kedua, ya di situ juga ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Iya. Jadi ketika misalkan terjadi resiko kecelakaan kerja, kemudian tenaga kerja itu dinyatakan oleh dokter dia harus istirahat dan belum bisa bekerja lah, katakanlah itu 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah selama tidak bekerja itu, maka santunan sementara tidak bekerja ya itu dialihkan oleh kita. Jadi kalau misalkan si pekerja itu gajinya misalkan ya upahnya itu 5 juta, maka selama 3 bulan tadi diberikan pengganti penghasilannya 5 juta setiap bulan. Nah seperti itu Pak. Jadi itu yang kedua manfaat. Yang ketiga, kalau terjadi resiko kecelakaan kerja sampai meninggal dunia ya, itu ahli waris mendapatkan santunan 48 kali upah. Iya. Jadi kalau misalkan upahnya 10 juta, tinggal dikalikan 48 juta. Belum lagi ditambah santunan-santunan yang lain. Nah kemudian ada satu lagi juga manfaatnya karena banyak ini. Jadi kalau kita diskusikan ini kelihatannya waktunya bisa nambah nggak? Memang biasanya 2 jam Pak, jangan Iya. Oh gitu ya. Jadi Mbak Lola. Jadi berikutnya ini masih satu program. Berikutnya ada beasiswa. Jadi kalau terjadi resiko kecelakaan kerja mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia dan memiliki keluarga ya anak ya, maka anaknya berhak untuk mendapatkan beasiswa. Maksimal dua anak dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan anaknya sampai begini, Pak Lola. Jadi anaknya nih begitu ditinggal almarhum misalkan ya, anaknya masih usia 2 tahun, masih balita. Iya. Kemudian bisa nggak sih nanti dapat beasiswanya kapan ini ya? Oh jangan-jangan nggak dapat nih. Iya. Ternyata dapat. Kita tunggu sampai anak tersebut sudah Di masa sekolah ya. bisa pada masanya untuk sekolah. Iya. Ini bagian dari manfaat program jaminan kecelakaan kerja. Kira-kira seperti itu, Pak. Yang kedua, masuk ke 2 program tadi. Yang kedua adalah jaminan kematian atau santunan kematian. Santunan kematian ini pekerja yang terdaftar aktif ya, mengalami musibah meninggal dunia dan meninggalnya memang dalam situasi apa saja ya, mau sakit, mau di tempat kerja, mau di mana saja ya, tentu tidak ada yang kita harapkan itu ya.
Tetapi perlindungan itu melekat kepada peserta aktif ya, bahwa ahli warisnya akan mendapatkan 42 juta. Kalau itu sebenarnya akumulasi, kalau rinciannya sih ada. Jadi misalkan untuk penguburan, ya, biayaan kain kafan dan sebagainya. Tapi totalnya 42 juta. Itu santunan kematian atau jaminan kematian. Kemudian yang ketiga itu jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini menarik karena memang kalau sekarang sudah nggak jadi isu ya, banyak teman-teman di serikat pekerja itu kalau kita perhatikan Bang Betok. Ya. Serikat pekerja lebih sensitif tuh karena itu merupakan bagian dari hak normatif ya. Selain gaji kan itu ada jaminan sosial kan. Iya betul. Di situ ada tabungan. Nah, ini menarik ini. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Jadi itu bisa diambil ketika masyarakat pekerja itu sudah tidak lagi bekerja. Ya. Jadi kalau prinsip jaminan hari tua itu bisa diambil pada usia pensiun sebenarnya. Masa 56 kan namanya jaminan hari tua. Iya. Tetapi di kami ya itu dapat dilakukan klaim ya jaminan hari tua itu pada saat ketika masyarakat pekerja sudah tidak lagi bekerja dengan masa tunggu 1 bulan. Iya. Itu jaminan hari tua. Ya, tabungan tuh termasuk Bang Betot sama Pak Lola. Iya. Ini juga punya tabungannya itu. Iya. Ya. Udah tahu belum ya? Jangan-jangan belum tahu loh. Belum tahu. Ini lagi makanya lagi kusut. Wah, kalau gitu jangan dulu tahu deh, nanti aja kalau pas sudah pensiun ya. Ya. Oke, Pak Us, tadi banyak manfaat tentang biaya pengobatan, beasiswa nih Pak Us. Kalau untuk kalau perawatan rumah ada nggak Pak Us? Kita untuk perawatan rumah, biaya perawatan rumah misalnya, manfaatnya. Itu di luar dari konteks perlindungan jaminan sosial. Oh gitu ya. Kalau masalahnya perabotan rumah ya. Oh, iya. Jadi nggak ada. Jadi kita ini melindungi pekerja ya dari resiko sosial. Yang tentu kita harapkan ketika terjadi resiko sosial, maka keluarganya itu bisa stabil dari sisi ekonominya. Bayangkan Bang Betok, Pak Lola, kalau terjadi resiko kecelakaan ya, kemudian atau musibah ya, musibah sosial lainnya, biasanya keluarga kan sibuk untuk mempersiapkan ya. Nah, tentu dengan adanya perlindungan itu ya bisa berkelanjutan secara ekonominya. Ya, kalau misalkan ditinggal sama almarhum pekerja, ya ada jaminan pensiunnya. Tadi saya belum sampaikan tuh yang jaminan pensiun. Ya. Nah, jaminan pensiun ini menarik tadi. Dulu kalau Bang Betok mungkin sekarang udah punya istri, kalau dulu kan udah punya. Iya ya. Jadi dulu kan ada ya mungkin 1-2 ya. Jadi kalau mau nyaman bekerja itu kerjanya di PNS, TNI, Polri karena mungkin melihat ada jenjang depan ya. Iya, prospek kedepannya, jaminan masa depannya. Yang dimaksud mungkin adalah jaminan pensiunnya. Ternyata sekarang pekerja swasta sudah ada jaminan pensiun yang sama formulanya dengan pensiunan TNI, Polri, PNS. Ya. Jadi kalau Bang Betok nanti usia pensiunnya, misalkan Bang Betok 70 tahun ya di sini ya? 100 Pak. Kelamaan Pak. Semampunya. Sekuatnya aja Pak, sekuatnya. Jadi kalau Mbak Lola nanti pada saat pensiun dan sudah masa iur jaminan pensiun kita 15 tahun tadi, maka Mbak Lola berhak mendapatkan jaminan pensiun berkala dari kita. Dan itu sama turunannya kepada suami istri dan anak. Sama lah, konsepnya sama. Ini jaminan pensiun. Nah, ini menarik karena di Kota Bekasi sudah banyak mendapatkan jaminan pensiun. Ya memang rata-rata sih karena belum masanya 15 tahun ya. Masih ada yang paling tinggi kalau nggak salah 3,7 ya juta ya. Nah itu sudah banyak sekali yang sudah merasakan manfaat dari perlindungan jaminan pensiun. Kalau JHT memang di kantor kami setiap hari ya. Di kantor kami itu tidak pernah sepi, apalagi sekarang online kan ya. Dari sisi online juga sudah kadang penuh, yang manual juga masih banyak. Tapi kita harapkan
ya pada saat proses klaim Iya. itu para pekerja bisa kita arahkan untuk melakukan proses klaim secara online. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari beberapa program. Satu lagi barangkali Boleh, ditambahkan. Nah, satu lagi ini namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi ketika ada para pekerja yang ter-PHK karena kondisi keuangan perusahaan ya, bukan karena resign bukan. Iya. Jadi perusahaan resign terus minta ada klaim JKP gitu, itu bukan begitu. Jadi ketika perusahaan itu melakukan PHK sepihak ya dikarenakan karena misalkan kondisi perusahaan, maka hak jaminan kehilangan pekerjaan itu bisa didapat oleh pekerja tersebut ya. Apa sih itu jaminan kehilangan pekerjaan? Nah, itu ada diberikan uang tunai ya, uang tunai dan pelatihan. Pelatihan bagi para pekerja yang terkena dampak PHK tadi. Diharapkan ke depannya ketika itu sudah terjadi dan dalam prosesnya maka pekerja ini bisa bekerja secara mandiri dan bisa terus aktif dalam aktivitas kesehariannya. Iya. Mungkin itu Bang Betok, Polola. Ini sangat menarik. Jadi kalau bicara jaminan sosial memang untuk kesejahteraan masyarakat. Benar. Ya. Ada pertanyaan hubungannya dengan kerja keras bebas cemas. Itu hubungan ke pekerjaan yang lain mungkin ya Pak ya? Ya. Ya kan kebanyakan orang taunya BPJS Ketenagakerjaan itu yang berhubungan dengan perusahaan yang udah bekerja di CV. Nah, bagaimana dengan pekerja-pekerja kecil? Baik. Iya. Jadi terima kasih Mbak Lola. Jadi memang kerja keras bebas cemas itu. Jadi ini tujuannya memang untuk supaya bagaimana pekerja itu tenang dalam bekerja. Iya. Yang tadi kita sampaikan bahwa terjadi resiko sosial, keluarganya masih masih bisa dikelola secara ekonominya. Artinya tidak ada yang berkurang ketika terjadi risiko itu. Iya. Ya. Nah, itu kerja keras bebas cemas ya. Jadi kepada para pekerja yang bekerja tentu tenang ketika terjadi risiko. Contoh misalkan Gojek misalkan, ketika bekerja kan was-was mereka. Ketika nanti ada risiko, nanti gimana ya keluarganya, gitu kayak gitu ya. Nah, itu ketika sudah ada perlindungan paling tidak bisa mengurangi beban kecemasannya. Iya. Sehingga bekerja secara ikhlas, tenang gitu. Tentu itu sebuah harapannya. Dan memang betul tadi disampaikan Mbak Lola bahwa sekarang BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya orang kalau berpikir BPJS Ketenagakerjaan, wah itu untuk pegawai tuh. Iya. Untuk perusahaan tuh katanya. Benar. Gitu, termasuk Mbak Lola sama Bang Betok nih. Nah, tapi kalau kami lihat tadi sebelum kesini kami bisik-bisik, wah Mbak Lola sama Bang Betok nih sudah ada ini, terdaftar ini. Ya, jadi tentu kita himbau semua masyarakat pekerja agar segera melaporkan kepada perusahaannya dan mendaftarkan kepada kita untuk yang di perusahaan. Nah, ini yang menarik sekarang adalah pekerja sektor informal ya tadi ya, yang kata Mpok Lola sampaikan bahwa bagaimana sih dengan pekerja sektor informal itu? Apakah bisa nih, misalkan mohon maaf ya itu tukang bangunan, ada tukang beca, gitu kan ya? Sekarang ada kita sebut biasanya bukan penerima upah programnya. Tadi yang untuk perusahaan, untuk yang formal tadi disebutnya penerima upah di kami itu. Nah, kalau ini bukan penerima upah, untuk sektor informal. Ya. Siapa saja yang bekerja, apapun pekerjaannya, yang penting memiliki pekerjaan. Itu bisa didaftarkan secara mandiri. Gitu. Secara mandiri melalui channel-channel layanan kami. Gitu. Banyak sekarang udah gampang sekali. Jadi kalau misalkan di sebelah sini kan ada banyak warung-warung ya kan. Nah, itu bisa didaftarkan. Bisa daftar langsung ke channel kami, misalkan di Indomaret, Alfamart ya. Atau di perbankan, misalkan ada Briling sekarang. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali. Termasuk Tokopedia dan sebagainya. Digital gampang sekali
untuk bisa melakukan pendaftaran program perlindungan bukan penerima upah atau sektor informal. Iya. Jadi bukan hanya lingkupnya teman-teman di ojek misalkan atau di toko-toko kecil misalkan, tetapi perlindungan itu menyeluruh. Yang penting bekerja dan tentu secara usia sudah memenuhi. Jadi kalau misalkan Pak Betot bilang Pak Us ini ada anak SD sudah udah bekerja gitu. Nah itu sebenarnya dia belum wajib untuk bekerja. Jadi maksud kami bahwa pekerjaan sektor informal ini siapapun warga Indonesia yang bekerja sekali lagi untuk bisa mendaftarkan, jangan ragu untuk mendaftarkan dan jangan ragu menyampaikan informasi-informasi ke kami ya terkait dengan manfaat-manfaatnya gitu. Jadi kalau mau tanya sejelas-jelasnya karena kita ini layanan publik. Iya. Jadi kami ini bukan perusahaan lagi ya, kami sudah bertransformasi. Kami adalah badan publik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Itu kira-kira Bang Betok. Termasuk kita pekerja entertainment juga termasuk Pak Us. Oh iya, itu semua pekerjaan betul. Ya, kita MC juga. Oh iya. Kita punya grup musik juga gitu di luar. Iya, seniman ya, penyanyi single ya. Mau grup mau apa semua bisa terlindungi. Manfaatnya sama. Manfaatnya sama dan memang sektor informal ini atau bukan penerima upah ini secara pembiayaannya iurannya agak berbeda dengan yang sektor formal atau yang penerima upah. Kalau yang tadi bekerja di perusahaan itu dibiayai oleh perusahaan dan tenaga kerja. Sedangkan untuk yang mandiri tentu dibiayai oleh diri sendiri. Pribadi ya. Betul. Programnya juga sampai saat ini baru ada 3, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Jadi mulai dari basicnya itu kalau ada tabelnya gitu itu, basicnya itu dimulai dari asumsi upahnya itu 1 juta. Maka kalau 3 program 36.800 ya. Kalau 2 program jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian itu 16.800. Jadi kalau mau ada tabungannya tambah 20.000 jadi 36.800. Jadi Bang Betok kalau punya saudara, punya keluarga, punya kawan-kawan sahabat, polola, segera didaftarkan perlindungan di sektor informal tadi. Atau kalau punya perusahaannya, daftarkan segera. Karena kalau nggak daftarkan, sesuatu terjadi, ya itu bisa mengakibatkan ya tentu dari sisi manfaatnya nggak didapat kan. Ya, sayang banget ya. Gitu. Jadi kita kebetulan memang ini Polola Bang Betot termasuk pekerja entertainment di Paus. Sekarang itu kita di entertainment punya grup tuh, misalnya grup penyanyi, grup MC, grup player, grup melodi, misalnya gitu contohnya. Jadi kan mungkin ini bagus banget nanti kalau saya sampaikan kepada teman-teman entertainment untuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan sementara ini kan kita hanya nggak punya jaminan masa tua kalau entertainment ini nggak ada. Itu Mas. Karena kita kerja, manggung langsung dibayar. Betul. Jadi kita nggak ada tabungan kalau di entertainment itu, Paus. Betul. Mari kita sama-sama Polola, Bang Betot, kita ajak bareng-bareng ya. Karena ini manfaatnya luar biasa dan ini memang kemaslahatannya luar biasa ya untuk para pekerja Indonesia dan keluarganya tentunya. Iya.